Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum lansia, Jemaat GKP Tanjung Barat yang dikasihi Tuhan. Kebaktian lansia yang telah kita laksanakan pada Sabtu minggu keempat ini adalah jatuh pada hari ini. Untuk itu saya menyampaikan kepada seluruh kaum lansia di Tanjung Barat, semoga sehat-sehat dan semangat terus. Marilah kita bersama-sama dalam kebaktian lansia ini, baik di rumah maupun di Jumat kita. Untuk itu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi memuji Tuhan dari PKJ 27 baik pertama dan yang kedua. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kini terimalah potum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami persilakan duduk. Dan segala satunya kita kaum lansia Tanjung Barat, kita harus selalu bersyukur. Untuk itu marilah kita bersama-sama memasuki doa syukur kita. Tuhan Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih padamu Bapa, sebab pada pagi siang hari ini kami dari kaum lansia Jemaat GKP Tanjung Barat dapat bersama-sama dalam persaudaraan kami, dalam kebaktian kami secara online di Jemaat-Mu ini Tuhan. Kiranya kami semua kaum lansia di Jemaat-Mu ada di dalam keadaan sehat-sehat Bapa. Demikian juga seluruh jemaat di Tanjung Barat ada dalam keadaan sehat dan selalu semangat di dalam pelayanannya. Bapa kami surga, hari ini adalah kebaktian lansia yang kami laksanakan dalam sekali sebulan. Kiranya kebaktian ini daripada awal, pertengahan dan akhirnya dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Bapa di surga, kami mengucapkan syukur sekali lagi padamu, sebab segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Penitua Bapak Isa Indun. Kiranya bukalah pikiran dan hati kami Bapak, supaya firman Tuhan dapat kami laksanakan dan kami kerjakan di dalam kami menjalani kehidupan kaum lansia ini. Kami yakin percaya Tuhan selalu bersama kami kaum lansia. Berfirmanlah Tuhan, kami nanti akan mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sampaikan doa syukur ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang
cobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini dalam ibadah lansia, kita boleh bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang hidup, Bapa yang setia, di pagi hari yang indah dalam ibadah kebaktian lansia Jemaat Gereja Kristen Pasundan Tanjung Barat saat ini, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam seluruh lembar kehidupan kami. Jika hari ini kami masih ada, itu semua anugerah-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan tuntunan, Engkau berikan hikmat dan berkat mengiring langkah kami. Pada hari ini, pada saat ini, kami sambut firman Tuhan. Kami mau membaca firman kebenaran-Mu dan merenungkannya. Firman atas kami, sentuhlah hati kami, ubahlah kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh menghayati hidup yang Tuhan beri dalam waktu yang sangat terbatas. Karena kami lemah, biarlah kami juga memenuhi panggilan Tuhan untuk setia melayani Engkau dengan kemampuan yang ada. Karena itu Bapa, tuntunlah kami dengan firman-Mu, ajarlah kami, tegurlah kami, agar kami menjadi pribadi yang terus Tuhan bentuk, menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dan sesama. Dalam keterbatasan kami karena umur, karena pengalaman, karena kemampuan kami, biarlah itu tidak menghambat Roh Kudus bekerja, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup, perkataan, dan kesaksian kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang memberitakan firman kebenaran-Mu dalam segala keterbatasannya dan dalam persiapannya. Berilah hikmat sehingga firman-Mu yang disampaikan benar-benar hanya demi kemuliaan nama-Mu. Kami semua yang mendengar, Tuhan berilah Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami sehingga kami dapat mengerti dan menghayati firman kebenaran-Mu. Bapa, kami mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Inilah doa kami Tuhan, kami mohon hanya di dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Oma, Opa, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dipilih dari Lukas 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Lukas 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Eklopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapatkan bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dan mereka mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara tentang Dia, tentang kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapatkan ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian oma opa pada pagi hari ini, dan dikatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Oma, opa, bapak, ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabarnya, oma dan opa? Kita berjumpa kembali dalam ibadah Komisi Lansia Jemaat Kristen Barat pada hari ini. Harapan kami kita semua dalam keadaan sehat walafiat
walaupun kita masih beribadah secara online dari rumah masing-masing. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hati berkobar-kobar bersama Yesus. Atau bisa dikatakan ada suatu perasaan yang mendalam dalam hati kita. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dan menjadi satu pertanyaan bagi kita. Apa kabar buat kita semua, Oma, Opa, saat ini? Setelah kita merayakan Paskah yang lalu. Bagaimana perasaannya? Apakah ada rasa senang? Ada rasa sukacita? Damai sejahtera? Karena kita sudah merayakan Paskah. Ataukah masih ada perasaan yang kurang bersemangat? Kesal atau bosan? Karena situasi yang tidak seperti biasa ini kita lakukan, di mana kita semua tidak dapat berkumpul dan beribadah di rumah Tuhan. Karena masa pandemi ini bersama dengan Oma, Opa atau Bapak, Ibu yang lain. Tentu kita semua dalam keadaan sehat, ada perasaan sukacita, damai sejahtera, bergembira, walaupun kita masih beribadah secara online dari rumah masing-masing. Oma, Opa, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua, Oma, Opa, dan warga jemaat, baru saja kita merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus atau disebut dengan Jumat Agung, dan merayakan hari raya Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Tentu ada perasaan yang menghantui semua orang percaya, termasuk Oma, Opa, dan saya, dan jemaat Tuhan yang lain. Ada suka dan tidak suka dari kita masing-masing bahwa peristiwa kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota itu menjadi berita yang sangat memilukan hati murid-murid Yesus. Sekaligus menjadi berita yang sangat menakutkan. Selain berita kebangkitan Yesus Kristus dari kubur menjadi sebuah berita yang sangat menggembirakan, menggemparkan, juga menjadi berita yang tidak masuk akal bagi kebanyakan orang pada saat itu. Sehingga hal kebangkitan Yesus menjadi topik yang menarik untuk diperdebatkan. Banyak kelompok religius yang berusaha untuk mau membuktikan akan kebangkitan Yesus ini. Mereka ingin membuktikan apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit, seperti yang mereka dengar. Bagi kita saat ini, Opa dan Oma, apakah berita kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sesuatu hal yang biasa saja yang kita dengar, yang terwarisi dari generasi ke generasi sampai dengan sekarang ini? Atau juga menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita hanya mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus sebagai peristiwa yang bersifat seremonial? Ataukah kita juga mengalami kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita? Oma, Opa, dan Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah dalam pembacaan kita hari ini dimulai ketika dua orang murid Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Tujuan mereka ke Emmaus adalah pulang ke kampung halaman untuk kembali menjalani kehidupan lama mereka seperti semula. Kehidupan yang tidak seperti mereka bersama-sama dengan Yesus di Yerusalem. Kedua murid Yesus ini pulang kampung karena mereka punya perasaan kecewa, takut, sedih, maupun kesepian.
Karena apa? Karena mereka kehilangan Tuhan Yesus. Mereka sangat sedih dengan apa yang telah terjadi dengan peristiwa kematian dan penyaliban Yesus. Yesus yang tadinya bersama-sama dengan mereka dalam perjalanannya, dalam pengajarannya, mereka anggap atau mereka harapkan bahwa Yesus adalah Tuhan atau Raja untuk membebaskan mereka dari bangsa Israel, dari penjajahan Romawi. Ternyata malah Yesus ditangkap, disiksa dan disalibkan. Bahkan akhirnya Yesus mati. Rasa sedih dan kekecewaan inilah yang menyebabkan mereka tidak mengenal Yesus. Perasaan sedih yang mereka alami seolah-olah menutup mata hati mereka. Sehingga ketika Yesus menjumpai mereka, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Di dalam perjalanan itu, mereka tidak sadar bahwa orang yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus sendiri. Sepertinya mereka buta, sibuk dengan perasaan mereka masing-masing. Sehingga ketika Tuhan Yesus menjumpai mereka dalam perjalanan bersama dengan mereka sepanjang perjalanan itu, mereka tidak mengenalnya. Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran-pengajarannya. Yesus banyak mengingatkan mereka tentang apa yang telah dinubuatkan dan ditulis oleh para nabi sejauh sebelumnya. Tentang Mesias yang harus mengalami semua penderitaan itu demi untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Mereka merasakan ada perasaan yang lain, perasaan yang aneh dan tidak seperti biasanya mereka alami dalam hati mereka. Oma Opa, dalam pembacaan kita Lukas 24 ayat 32 mengatakan bahwa kata mereka yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Di sini Oma, Opa dan Bapak Ibu sekalian ada perasaan yang mengingatkan mereka kembali akan situasi atau kondisi mereka yang masih bersama Yesus sebelum Yesus mati. Sehingga setelah mereka menghabiskan waktu sekian lama berjalan bersama Yesus, dalam perjalanan itu, baik ketika bercakap-cakap di sepanjang perjalanan maupun ketika mereka mengundang Yesus mampir di rumah mereka, duduk, makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, memecahkan roti, mereka merasakan atau mengalami ada sesuatu yang berbeda dalam hati mereka. Mereka merasakan ada sesuatu semangat baru yang kembali menyala-nyala dalam jiwa mereka. Ada kegairahan baru atau semangat yang meluap-luap membakar hati mereka lagi. Sehingga ada pemahaman atau pembelajaran yang benar yang mereka pahami ketika dijelaskan tentang kitab para nabi. Ada pengenalan kembali kepada sosok Yesus yang tadinya sudah tidak mereka kenali. Dengan kata lain, mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu rasa yang beda, ada perasaan hati yang berkobar-kobar ketika mereka mendengar percakapan selama perjalanan itu. Baru mereka mengenal bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Oma, Opa, dan Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada masa pandemi ini, Oma, Opa, dan Bapak Ibu merasa bosan, kesal, tidak bersemangat, karena sudah 2 kali Paskah ini, atau selama hampir setahun ini kita beribadah, situasinya masih seperti begini. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama, tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara yang lain atau Oma, Opa yang lain. Lalu apakah kita berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan kita?
Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Walaupun kita berada dalam kondisi pandemik ini. Mungkin oma opa merasa bahwa saat ini ada kegiatan yang melayani di gereja. Lalu direkam, lalu oma dan opa berkebaktian di rumah. Ini tidak berarti Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Kita semua bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyumpai kita dalam semua situasi dan kondisi. Hanya tinggal bagaimana perasaan kita sendiri saat ini. Apakah perasaan kita ini berkobar-kobar saat kita mendengar firman Tuhan? Walaupun secara online. Oma opa, hati yang berkobar-kobar itu tidak selalu dialami oleh orang pada saat ia mendengarkan atau melihat siapakah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Baru hatinya berkobar-kobar. Tidak. Tetapi karena kita tidak siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga hati kita itu biasa-biasa saja. Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita bisa bosan. Kita bisa kesal. Itu adalah hal biasa. Hal manusiawi. Untuk itu, mari kita harus benar-benar mendengar firman Tuhan. Kita mengundang Tuhan ada dalam hati kita. Dan membuat firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tadi. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan ajaran-ajarannya, ketika mereka mendengar lagi, hati mereka bersemangat, berkobar-kobar seperti api, sehingga mereka merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Setelah itu Yesus hilang dari pandangan mereka. Oleh karena itu, Opa, Oma, dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap bersemangat, membuka hati kita terhadap firman Tuhan, dimanapun kita berada. Mungkin Opa, Oma ada yang kurang sehat, ada yang sedang sakit, ada yang merasa kesepian karena sulit bertemu dengan Oma dan Opa yang lain. Mari kita baca firman Tuhan dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak akan mengubah situasi atau keadaan ini atau perasaan ini di masa pandemi saat ini. Walaupun kita beribadah dalam keadaan dalam segala keterbatasan kita. Namun dengan semangat, dengan hati yang berkobar-kobar seperti murid Tuhan Yesus tadi, Tuhan menguatkan kita sehingga kita dapat merasakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua umat manusia, khususnya kita Opa dan Oma yang beribadah saat ini. Kita mengenai pentingnya setiap kita menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus. Selalu senantiasa memiliki hati yang berkobar-kobar atau memiliki semangat yang selalu membangun. Bukti kehadiran Tuhan kita sudah baca sejak dari zaman Perjanjian Lama. Seringkali diidentifikasikan dengan adanya api yang menyala-nyala atau berkobaran api. Seperti perjumpaan Musa pertama kali dengan Allah Bapa, ketika ia melihat semak belukar yang menyala-nyala dengan api. Dan dari situlah Musa mengenal bahwa Allah hadir untuk berbicara dengannya. Atau masih ada contoh-contoh yang lain dalam Perjanjian Lama. Begitu juga dengan nyala api Tuhan Yesus Kristus yang sanggup mencairkan keinginan hati dan sikap murid Tuhan Yesus dan terkejut dan kecewa ketika melihat Yesus pemimpin mereka mati, disiksa dan disalibkan. Oma, Opa, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nyala api Tuhan sanggup menerangi kembali masa depan murid-muridnya
yang tadinya sedang berjalan kembali ke kehidupan lama mereka yang kelam. Namun karena kasih-Nya, nyala api Tuhan mengubahkan seluruh kehidupan murid-muridnya untuk kembali kepada rencana Tuhan. Begitu juga dengan kita, oma opa sekalian. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat memiliki hati yang berkobar-kobar untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Ada 3 cara yang membuat hati kita dapat berkobar-kobar, bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan kita dalam Lukas 24 ayat yang ke-29 mengatakan bahwa tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kehadiran Yesus dalam kehidupan kita seringkali diidentikan sebagai nyala api yang memberikan terang. Dan untuk mengalami kobarannya itu, selain kita datang dan mendekat kepada sumber nyala api itu sendiri, yaitu hadirat Tuhan. Tentu dalam aktivitas atau kegiatan kita semua, Bapak, Ibu, Oma, Opa, lakukan sepanjang hari, tentu penuh dengan segala persoalan dan bermacam kesibukan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk kita meluangkan waktu sejenak untuk mau duduk diam di hadirat-Nya. Belajar dari kedua murid Yesus di atas. Mereka mendesak Yesus untuk mau mampir dan tinggal bersama-sama dengan mereka di rumahnya. Karena bersama Yesus, mereka menemukan kembali perasaan hati yang berkobar-kobar, yang sudah tidak mereka rasakan lagi. Begitu juga dengan kita, merasakan hati yang damai dan semangat yang berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Apabila kita dengan sengaja, kita memaksakan diri atau meluangkan waktu kita untuk tidak mau berdiam di hadirat Tuhan, maka hal untuk berjumpa dengan Tuhan itu tidak pernah mungkin terjadi. Dan yang terjadi adalah Tuhan pun mungkin akan terus melanjutkan perjalanannya dan tidak tinggal bersama-sama dengan kita. Dan yang kedua, berjalan bersama dengan Yesus. Dalam ayat yang ke-32 dikatakan bahwa kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Oma opa, setelah kedua murid mengalami kehadiran dan perjumpaan dengan Yesus, maka langkah kaki yang semula mau berjalan menuju ke kehidupan lama, yaitu ke Emmaus, mereka berubah. Artinya mereka berbalik arah dan kembali ke Yerusalem, tempat di mana seharusnya mereka berada dan bergabung kembali dengan ke-11 murid yang lain untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Oma dan opa, Bapak Ibu sekalian, mengalami kehadiran Yesus adalah sesuatu yang penting. Namun tidaklah berhenti sampai di situ saja. Tapi kita perlu ditindaklanjuti dengan kerinduan untuk senantiasa berjalan terus bersama dengan Yesus. Artinya berjalan bersama Yesus akan membuat hati kita damai dan arah langkah kita terus tertuju kepada pimpinan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita mau tinggal dalam firman-Nya. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Seperti ketika kedua murid Yesus menceritakan tentang apa yang mereka alami, Yesus langsung menanggapinya dengan mengingatkan dan menjelaskan kepada mereka mengenai hal-hal yang tertulis tentang dirinya
dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Murid-murid tersebut juga pasti pernah membaca kitab-kitab itu sebelumnya, tapi hanya membaca kitab-kitab itu ternyata tidak membuat mereka mengerti. Mereka memerlukan sesuatu yang lebih dari sekedar membaca kitab-kitab suci. Mereka memerlukan Yesus untuk menjelaskan ayat demi ayat dari kitab yang mereka baca. Oma, opa, dan bapak ibu kaum lansia yang dikasihi Tuhan, seringkali masih banyak kita umat Tuhan yang membaca firman Tuhan hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa mengerti isinya. Untuk itu kita harus memerlukan penolong yang dapat menjelaskan isi dan kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Dengan diam di hadiratnya, merenungkan setiap firman, dan mau berjalan dalam tuntunannya. Maka niscaya pemahaman demi pemahaman akan firman Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, Oma dan Opa, mari kita miliki hati yang terus berkobar-kobar. Karena hati yang berkobar-kobar akan terus menuntun kita untuk tetap ada di jalan Tuhan. Membuka pikiran kita, sehingga pemahaman demi pemahaman akan rencana Tuhan senantiasa kita alami dalam hidup kita. Oma dan Opa serta Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengakhiri renungan singkat ini, saya akan menyampaikan suatu tulisan dari seorang yang terkenal, yang bisa menguatkan kita dan membuat semangat bagi Bapak, Ibu, Oma, dan Opa semua untuk tetap semangat memiliki perasaan hati yang berkobar-kobar, yaitu jangan pernah merasa tua, tetaplah muda dan aktif. Dia menyarankan orang untuk tidak beristirahat ketika mereka menjadi tua. Karena jika ia beristirahat, dia akan menjadi sangat lemah dan tidak mampu dan mungkin menjadi pikun. Jadilah aktif setelah Oma Opa mencapai masa lansia. Amin. Kaum lansia yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagaimana di dalam dikatakannya dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 150, bait pertama dan yang keempat. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu.
Oma, Opa, dan Bapak Ibu kaum manusia yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat dan di dalamnya kita berdoa buat persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu di mana kami Komisi Lansia Jemaat Gereja Kristen Tanjung Barat boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baru saja kami mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah Engkau tetap memberikan semangat, membuka hati kami, Bapak, Ibu, Oma, Opa, para lansia, sehingga kami memiliki hati yang berkobar-kobar, sama seperti ketika kedua murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus itu, mendengar pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh orang yang berjalan bersama-sama dengan mereka, dan mereka tidak mengenalnya. Tapi ada perasaan hati yang berkobar-kobar dalam hati mereka. Ada rasa semangat yang menyala-nyala yang membuat mereka sadar bahwa hanya Tuhan yang mereka kenal itu yang sanggup memberikan kekuatan dan keyakinan kepada mereka. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah kami semua, Opa, Oma, sehingga kami boleh belajar dari kedua orang murid Tuhan Yesus tadi. Kami memiliki rasa hati yang berkobar-kobar, semangat yang luar biasa, sehingga kami mampu mendengarkan akan firman kebenaran Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami punya Allah yang setia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terlebih kami di masa tua ini, banyak pergumulan, banyak persoalan fisik yang kami alami. Lemah fisik, sakit penyakit, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap percaya kepadamu dan berlindung karena Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkatilah persembahan ini, agar persembahan yang kami persembahkan ini boleh dipakai dengan baik melalui pelayanan-Mu di Jemaat GKP Tanjung Barat dan khususnya di Komisi Lansia. Tuhan, berkatilah seluruh oma opa kami yang beribadah dari rumah masing-masing. Karena situasi pandemi ini, sehingga kami tidak bisa berkumpul satu sama lain di rumah-Mu yang kudus. Namun kami yakin dan percaya bahwa di masa dimanapun kami beribadah, Tuhan yang sama itu selalu ada dalam hati kami, walaupun kami beribadah di tempat yang berbeda. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat para opa dan oma kami, bahkan kami semua yang telah terlibat beribadah saat ini, dimanapun kami berada. Kau berkati dan memberikan penghiburan kepada yang sedih, memberikan kekuatan bagi yang lemah, Kau memberikan kesembuhan bila dalam keadaan sakit, dan terutama Engkau memberikan keyakinan kepada seluruh orang tua, opa dan oma kami lansia, bahwa Engkau adalah penolong kami satu-satunya. Tuhan Yesus, berkatilah semua keluarga di mana opa dan oma kami tinggal bersama-sama dengan mereka. Berikanlah sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka boleh merawat, mengasihi, dan menyintai dengan memberikan pelayanan yang terbaik juga bagi oma opa yang tinggal sendiri. Berkati mereka semua Tuhan. Bapa Surgawi, pimpinlah kami pengurus Komisi Lansia di masa pandemi ini untuk tetap melayani Engkau dengan baik dalam keterbatasan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat oma opa, jemaat dan keluarga warga jemaat yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Engkau berkati. Bapa, kami berdoa buat Oma Sri Lampung yang sedang sakit. Tuhan jamah akan hamba-Mu. Berkati semua makanan, minuman, obat-obatan yang hamba-Mu minum. Dan biar lewat itu semua, Oma boleh memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu. Berkati Oma dan Opa kami yang dalam kelemahan fisik juga, yaitu Oma Sri Astuti Situmpul, Oma Ana Rumondor, Opa MTB Sitohang, dan semua orang tua kami yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati mereka. Berikan kekuatan, berikan penghiburan dan semangat, sehingga orang tua kami ini boleh merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka.
Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami dengan segala pergumulannya, khususnya bencana alam seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur beberapa hari yang lalu. Tuhan, Kau berkati pemerintah pusat dan daerah yang dengan berusaha dengan segala daya dan upaya untuk memulihkan keadaan masyarakat di sana dalam pemenuhan segala kebutuhan mereka. Hibur dan kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak merasa sendiri, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Bapa, kami juga berdoa buat penanganan COVID-19 yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Engkau berkati semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga dengan segala daya yang ada pada mereka, COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Inilah seluruh doa syafaat kami, dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma, Opa, dan Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi bersama-sama nyanyian penutup PKJ 248 bait 1 hingga ayat yang ketiga. Bait 1 dan bait 2 kita dalam keadaan duduk, dan bait yang ketiga Oma, Opa bangkit berdiri. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Engkau selalu kupuji, bersyukur tiap hari, karena karya-Mu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang
Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Oma, opa, bapak, ibu yang kaum manusia yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah kebaktian kita lansia kita laksanakan pada pagi hari ini. Kiranya kaum lansia terus penuh dengan semangat dan sehat. Bagaimana yel-yel kita lansia. Lansia bisa, lansia semangat, lansia berguna, lansia luar biasa. Demikianlah kebaktian kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.